Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Mala dalam cerita cerita tentang tentang cinta. Cerita tentang cinta. Terima kasih buat respon dan subscribe-nya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana dosa merusak budaya kasih dalam keluarga. Lovers, kita sebagai suami istri harus mengerti dan menyadari bahwa Allah adalah kasih. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan suami dan istri yang pertama kali yaitu Adam dan Hawa, Allah menciptakan mereka serupa dan segambar dengan Allah yang adalah kasih. Sehingga identitas Adam dan Hawa adalah manusia kasih. Amin ya. Karena identitas Adam dan Hawa adalah manusia kasih, maka budaya yang ada di Taman Eden adalah budaya kasih. Allah yang adalah kasih menjadi sumber kasih bagi Adam dan Hawa yang selalu ada bersama-sama dengan mereka di Taman Eden. Kehadiran Allah di Taman Eden ini telah menghadirkan atmosfer kasih ke dalam dunia, yaitu di Taman Eden itu. Wow, bayangkan ya, ada atmosfer kasih di Taman Eden itu ya. Wow. Indah sekali ya, luar biasa ya. Sehingga budaya kasih di Taman Eden inilah yang membuat Adam dan Hawa dapat mengasihi Allah dan tentunya juga saling mengasihi ya. Amin. Keberadaan Adam dan Hawa yang telanjang di hadapan Allah mengartikan bahwa mereka menjadi pribadi yang otentik, apa adanya, dan tidak ada yang disembunyikan di hadapan Allah. Mereka sama sekali tidak merasa malu, tidak ada ketakutan, dan mereka merasa aman satu dengan yang lain. Merasa aman Itu ya. penting banget ya, Itu merasa penting aman. sekali. Wow, ini luar biasa ya. Jadi ketika manusia Adam dan Hawa menghidupi identitas mereka sebagai manusia kasih, maka mereka memiliki hubungan yang intim dengan Allah dan juga intim satu sama lain. Ini penting banget ya, Iya. karena mereka intim dengan Allah, Iya. akhirnya mereka juga bisa intim satu sama lain ya. lain. Amin. Karena Allah adalah kasih dan yang menjadi sumber kasih bagi Adam dan Hawa, sehingga keintiman mereka dengan Allah yang sumber kasih ini telah membuat mereka hidup dalam budaya kasih di Taman Eden ini. Wah, luar biasa ya. Jadi keintiman mereka membuat mereka bisa hidup dalam budaya kasih. Yes. Ya, ini penting banget ya. Namun kita tahu bahwa iblis datang untuk apa nih? Menipu, memperdaya, dan memanipulasi Adam dan Hawa. Iblis datang dengan apa? Memberikan opini-opini yang negatif, yang tidak benar, yang berlawanan dengan Allah. Yaitu opini yang duniawi, yang didasari oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga manusia terpisah dari Allah yang adalah sumber kasih bagi mereka. Akibatnya opini-opini iblis yang duniawi yang didasari oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini telah membuat manusia kehilangan opininya Allah yang didasari oleh kasih, kebenaran, sehingga dosa membuat manusia kehilangan budaya kasih yang dari Allah. Dan akibatnya budaya manusia menjadi didasari oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ini penting banget ya. Dosa membuat manusia kehilangan budaya kasih itu ya. Kehilangan Dalam opininya kehidupan Allah keluarga itu ya. juga ya. Karena kehilangan opininya Allah itu Iya. ya. Nah, oleh karena itu sejak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dosa telah membuat manusia kehilangan identitas, keintiman, dan budaya kasih yang ada di dalam Taman Eden itu. Jadi dosa telah merusak budaya kasih di dalam keluarga. Nah lovers, apa kata firman Tuhan tentang bagaimana dosa merusak budaya kasih dalam keluarga? Yuk kita akan baca ya dari Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Arti kata kemuliaan yaitu doxa dalam bahasa Yunani itu artinya adalah apa yang membangkitkan opini baik. Jadi yang dimaksud kemuliaan Tuhan di sini adalah
opininya Tuhan yang baik, yang benar, dan yang mulia. Oleh karena itu dosa telah membuat manusia kehilangan opininya Tuhan yang baik, yang benar, dan yang mulia tentang identitas, grand design, dan grand destiny dari manusia. Nah ini penting banget ya, kehilangan opininya Tuhan yang baik, yang benar, yang mulia itu ya. Ya. Jadi dosa merusak semuanya itu ya. Lalu iblis menggantikannya dengan apa nih? Dengan opininya iblis yang tidak baik, yang tidak benar, dan berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan dan juga yang duniawi. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan demikian, bahwa semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Akibatnya dosa itu telah membuat opininya manusia bersumber dan dikuasai oleh yang duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sehingga opininya iblis yang duniawi ini telah membuat manusia menjadi egois atau mementingkan diri sendiri. Nah ini penting banget ya, kita harus ngerti banget nih. Opininya iblis yang duniawi membuat kita menjadi egois. Istri egois, suami jadi egois ya. Nah, karena manusia menjadi egois dan mementingkan diri sendiri, maka sebagai akibatnya budaya dalam keluarga menjadi rusak. Apa yang terjadi? Saling menuntut, saling menyalahkan, saling merasa benar, dan saling melukai. Oleh karena itu Yesus datang menebus kita dan mengembalikan opininya Allah yang hilang itu dengan memberikan kemuliaannya kepada kita. Lovers, nah kami juga mau cerita nih ya, pengalaman kami juga ya. Nah waktu dulu kami itu masih dalam tahap pengenalan lah ya, pengenalan. Kami dulu itu satu SMA dan satu kelas. Jadi ketika kami dulu jadian ya, saya secara pribadi punya opini tentang Agus ini yang suami saya sekarang nih ya. Dulu tuh saya punya opini bahwa Agus tuh orang yang baik, orang yang saleh dan menyenangkan. Karena kebetulan dulu Agus ini adalah ketua vokal grup di SMA. Saya anak buahnya ya. Hehehe, itu yang terjadi ya. Nah, saya mengaminkan loh semuanya. Amin, ya. Apalagi saya waktu itu punya opini nih tentang Malai si yang cantik ini. Orangnya ini apa nih? Bener-bener baik banget ya, terus saleh, serius. Orangnya juga rajin loh, dan dia juga pribadi tegas ya gitu. Nah ini malah tegas orangnya ya. Nah, saya selalu di kelas itu duduknya di mana coba? Di paling belakang, tahu kan? Kalau di paling belakang ya. Nah, kalau istri saya di kelas ini duduknya di mana? Di paling depan. Nah, di teman-temannya tuh orang yang pintar-pintar, semua yang di depan. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, bos, karena kita berdua ini akhirnya jadian, teman-teman bilang begini sama saya. Wah, kamu ini mesti hati-hati loh kalau sama Agus. Lalu mereka juga memberikan opini-opini negatif tentang Agus kepada saya. Dan bahkan sahabat Agus sendiri, sahabat yang begitu dekat dengan dia, itu datang ke saya lalu ngomong atau bicara kepada saya. Dia katakan begini, sebaiknya kamu pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau jadian sama Agus gitu. Jadi diberi opini yang negatif tentang Agus. Bayangin coba, itu kan seru banget ya lovers ya ceritanya. Jadi yang satu dipengaruhi dengan opini yang negatif dari teman-teman ya, tapi karena malah ini opininya selalu positif sama saya, jadi dia nggak terpengaruh loh dengan opini teman-teman tadi yang berusaha menaruh opini yang negatif tentang saya seperti itu. Sampai akhirnya kita menikah, lalu setelah menikah ternyata malah nih melihat, wah Agus ini tidak seindah mana aslinya, katanya gitu. Jadi yang terjadi kami sering konflik, dan apa nih, opininya tentang saya tadinya positif itu berubah deh jadi ternyata Agus sih begini ya, jadi opini jadi negatif deh. Nah itu yang terjadi ya. Iya, nah puji Tuhan kami berdua ini akhirnya bertobat. Kami akhirnya percaya Yesus dan
semakin mengenal Yesus. Nah ini penting banget nih ya. Iya. Kalau kita nggak bertobat, Waduh, hancur deh. habis deh udah ya. Iya. Berantem terus ya gitu ya. Sehingga Tapi jangan bertobat aja, berubah juga. Iya, Nah, berubah juga. bertobat, berubah dan belajar juga Iya. untuk punya opininya yang baik itu ya. amin ya. Nah, sehingga oleh kuasa firman Tuhan dan tentunya pimpinan Roh Kudus, Iya, pimpinan Roh Kudus, opini ya. kami menjadi berubah dari yang negatif Iya. menjadi positif. Kami berdua sama-sama belajar Nah ya. ini penting banget ya, kita harus sama-sama belajar. Jadi suami juga nggak boleh menuntut istri, atau istri juga menuntut, Iya. sama-sama belajar Jadi ya. suami istri ini kita belajar Iya. untuk selalu memakai opininya Allah yang baik, yang benar, dan yang mulia. Dan akhirnya kami dipulihkan dan kami fokus kepada Tuhan. Amin. Nah, ini penting ya. Iya. Kita sama-sama belajar ya. Iya. Karena di dalam pernikahan itu kan satu journey perjalanan. Ya kita harus sama-sama rendah hati untuk belajar ya. Dan ketika kita belajar melakukan bagian kita dengan sendirinya kita dipulihkan ya. Amin ya. Nah, lovers, supaya kita dapat mengerti bagaimana dosa merusak budaya kasih dalam keluarga. Yang pertama, dosa membuat kita kehilangan opininya Allah yang baik, yang benar, dan yang mulia, sehingga opini kita didasari oleh hal-hal yang duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kedua, opini yang duniawi inilah yang membuat kita menjadi egois, sehingga merusak budaya dalam keluarga kita. Karena apa? Karena kita akhirnya saling menuntut, tidak saling mengasihi, tidak dapat menerima apa adanya, dan kita saling beropini yang negatif satu sama lain. Dan yang ketiga, Yesus datang untuk memulihkan kita dan memberikan kemuliaannya kepada kita. Sehingga di dalam Yesus kita diberi kasih karunia untuk dapat membangun budaya kasih dalam keluarga kita dengan opininya Tuhan yang baik, yang benar, dan yang mulia. Nah, lovers, kalau hari-hari ini engkau mengalami tantangan dalam pernikahanmu, kau mungkin merasa seperti sudah lelah karena konflik yang berkelanjutan, sehingga masing-masing saling menyalahkan, beropini negatif. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita menyerahkan semua kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan di dalam Kristus, kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Dan kami sudah menerima kemuliaan Allah. Ia membuat kami memiliki opininya Allah yang baik, yang benar, dan yang mulia. Sehingga kami dimampukan untuk dapat hidup dalam budaya kasih dalam keluarga kami. Kami berhenti untuk memakai opini duniawi yang didasari oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan yang membuat kami menjadi egois. Dan saat ini oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus dan firman Tuhan memampukan kami untuk hidup dengan opininya Allah, yang memampukan kami untuk dapat hidup dalam budaya kasih di dalam keluarga kami. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.